Saya Rahma, usia saya kini 39 tahun, dan orang-orang di sekitar saya lebih sering memanggil saya Hajah Rahma. Sebuah panggilan yang terasa begitu formal di telinga, namun entah bagaimana telah menjadi bagian dari identitas saya. Di mata klien-klien kelas atas, saya adalah seorang wanita anggun yang memimpin salah satu bisnis wedding organizer terbesar di kota ini. Setiap akhir pekan, saya sibuk mengatur pernikahan megah, memastikan setiap detail, dari bunga hingga pencahayaan, sempurna untuk hari bahagia orang lain. Tapi, di balik kebaya sutra yang selalu rapi, senyum profesional yang saya pasang, dan tatapan penuh wibawa yang saya latih bertahun-tahun, ada ruang kosong di hati saya yang tak pernah tersentuh cahaya. Pagi ini, seperti biasa, saya bangun jam 5 pagi, menunaikan sholat subuh, lalu duduk di beranda rumah dengan secangkir teh hangat. Dari sini, saya bisa melihat taman kecil yang dulu sering saya urus bersama Hendra, suami saya. Tapi kini, taman itu terasa seperti lukisan yang warnanya mulai memudar, indah tapi tak lagi hidup. Hendra, apa kabar di sana? Gumam saya pelan menatap langit yang masih gelap. Tak ada jawaban, hanya suara burung pagi yang mulai berkicau. 3 tahun sudah berlalu sejak Hendra pergi untuk selamanya. Penyakit komplikasi yang ia derita merenggutnya perlahan, meninggalkan saya dengan rumah besar di kawasan elit yang kini terasa terlalu luas untuk ditinggali sendiri. Hendra bukan hanya cinta pertama saya, tapi juga sahabat, partner, dan mimpi yang kami bangun bersama. Kami memulai bisnis ini dari nol, dari garasi kecil di rumah kontrakan, menyewakan gaun pengantin sederhana yang saya jahit sendiri. Rahma, kita pasti bisa bikin ini besar, kata Hendra dulu. Matanya penuh semangat saat kami menghitung pendapatan pertama kami yang cuma cukup untuk beli makan malam. Saya tersenyum mengenangnya, tapi senyum itu cepat pudar. Kini, bisnis kami menangani pernikahan pejabat, artis, hingga pengusaha kaya. Tapi saya hanya seorang janda yang sibuk mengisi kekosongan dengan pekerjaan. Malam-malam di rumah ini terasa seperti hukuman. Tanpa suara Hendra yang memutar lagu-lagu klasik, tanpa candaannya yang selalu membuat saya tertawa, rumah ini hanyalah dinding-dinding dingin yang dipenuhi bingkai foto. Apa hidupku cuma akan begini? Tanya saya pada diri sendiri, menyeruput teh yang mulai dingin. Di usia menjelang 40, saya mulai meragukan apakah saya ditakdirkan untuk hidup sendiri, mengatur kebahagiaan orang lain tanpa pernah merasakannya lagi. Hari ini adalah salah satu hari tersibuk di kantor. Pagi baru merambat, tapi jadwal sudah padat. 3 pertemuan dengan klien, survei lokasi di luar kota, dan koordinasi untuk acara besar minggu depan. Saya menarik nafas panjang, mencoba mengusir gelisah yang entah kenapa menyelimuti pagi ini. Biasanya, Pak Rudi, sopir pribadi saya, sudah siap di depan rumah jam 7 pagi. Tapi pagi ini ponsel saya berdering lebih cepat. Maaf Bu Hajah, saya nggak bisa ngantar hari ini. Badan saya panas, lemas semua. Suara Pak Rudi terdengar lemah di ujung telepon. Saya menghela nafas, ingin kesal tapi tahu itu tak adil. Sakit bukan sesuatu yang direncanakan, Pak. Istirahat saja, nanti saya atur sendiri, jawab saya. Saya membuka aplikasi taksi online, sesuatu yang jarang saya lakukan karena kesibukan dan kemacetan kota yang membuat saya malas menyetir sendiri. Mobil-mobil mewah di garasi terasa sia-sia tanpa seseorang yang mengantar. Baiklah Rahma, kamu bisa handle ini, kata saya pada diri sendiri, mencoba menyemangati. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil sederhana berhenti di depan gerbang rumah saya. Seorang pemuda turun dari mobil. Tubuhnya sedang, wajahnya bersih dengan kemeja hitam rapi dan celana jeans. Ia tersenyum ramah, membuka pintu untuk saya. "Selamat pagi Ibu Rahma, saya Yanto yang menjemput," katanya dengan nada sopan. Saya mengangguk, sedikit terkejut dengan keramahannya yang terasa tulus, bukan basa-basi seperti kebanyakan sopir yang pernah saya temui. "Pagi Yanto, terima kasih sudah datang cepat," balas saya singkat, lalu masuk ke dalam mobil. Awalnya, saya sibuk membuka email di ponsel, mencoba fokus pada daftar pekerjaan hari ini. Tapi sesekali saya melirik kaca spion. Yanto menyetir dengan hati-hati, tidak ugal-ugalan, tangannya tenang di kemudi, dan wajahnya entah kenapa terlihat begitu jujur. Bukan wajah kota yang penuh topeng,
tapi wajah seseorang yang sepertinya tak punya apa-apa untuk disembunyikan. "Sudah lama di kota ini, Yanto?" tanya saya tiba-tiba, tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Ia tersenyum kecil, terlihat dari spion. "Baru 2 bulan, Bu. Saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Coba peruntungan di sini, kerja jadi sopir mobil sewaan, setor harian," jawabnya dengan nada sederhana. "Wonogiri? Jauh juga. Berani ya, kota ini keras," kata saya. Kali ini menoleh sekilas ke arahnya. Yanto tertawa pelan, suaranya polos. "Ya, itu juga yang dikatakan ibu saya waktu saya pamit. Tapi kalau nggak coba, saya nggak akan tahu nasib saya di mana, Bu," jawabnya membuat saya terdiam. Ada sesuatu dalam kata-katanya, sederhana tapi penuh harapan, yang mengingatkan saya pada masa-masa awal bersama Hendra. Dulu, kami juga tak punya apa-apa selain mimpi dan keberanian. "Kamu masih muda, Yanto, masih banyak waktu untuk coba-coba," ujar saya, mencoba menutupi perasaan yang tiba-tiba berdesir. Ia hanya tersenyum, tidak banyak bicara, tapi sikapnya yang sopan dan tulus membuat perjalanan pagi ini terasa berbeda. Biasanya, perjalanan ke kantor penuh dengan kekhawatiran tentang jadwal atau kemacetan. Tapi bersama Yanto, entah kenapa saya merasa sedikit lebih ringan. "Terima kasih, Yanto. Hati-hati ya, nanti sore jemput saya lagi," kata saya saat tiba di kantor. Dan ia mengangguk dengan senyum yang sama. "Pasti, Bu. Kalau ibu pesan saya datang," jawabnya. Saya melangkah masuk ke gedung, tapi ada sesuatu di hati saya yang mulai bergerak. Sesuatu yang tak bisa saya jelaskan, tapi terasa hangat. Di kantor, kesibukan langsung menyergap. Saya bertemu klien pertama, seorang pengusaha yang ingin pernikahan putrinya bertema vintage dengan anggaran tak terbatas. "Bu Hajah, saya percaya sama selera Anda. Buatkan sesuatu yang tak terlupakan," katanya dengan antusias. Saya tersenyum, mencatat setiap detail, tapi pikiran saya sesekali melayang ke Yanto. Ada apa dengan saya? Kenapa wajah pemuda itu terus muncul di kepala? Saya menggeleng mencoba fokus. "Baik, Pak, saya akan kirimkan proposal konsep besok pagi," jawab saya profesional. Tapi di sela-sela kesibukan, saya tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan percakapan tadi pagi. Yanto bukan tipe orang yang mencoba mengesankan dengan kata-kata manis atau sikap berlebihan. Ia hanya apa adanya, dan entah kenapa justru itu yang membuat saya ingin tahu lebih banyak. Sore itu, saat Yanto menjemput kembali, saya duduk di kursi belakang menatap jalanan kota yang ramai. "Yanto, besok kamu bisa antar saya lagi kan?" tanya saya, suara saya pelan tapi ada nada harap yang tak bisa saya sembunyikan. Ia menoleh sekilas dari spion, tersenyum. "Kalau ibu pesan, saya pasti datang, Bu," jawabnya lagi. Dan entah kenapa, kata-kata sederhana itu membuat hati saya berdebar. Saya tahu ini bukan cinta, belum, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh, seperti benih kecil yang baru disiram. Dan saya tak yakin apakah saya siap untuk membiarkannya berkembang. Di kantor, kesibukan langsung menyergap. Saya bertemu klien pertama, seorang pengusaha yang ingin pernikahan putrinya bertema vintage dengan anggaran tak terbatas. "Bu Hajah, saya percaya sama selera Anda, buatkan sesuatu yang tak terlupakan," katanya dengan antusias. Saya tersenyum, mencatat setiap detail, tapi pikiran saya sesekali melayang ke Yanto. Ada apa dengan saya? Kenapa wajah pemuda itu terus muncul di kepala? Saya menggeleng mencoba fokus. "Baik, Pak, saya akan kirimkan proposal konsep besok pagi," jawab saya profesional. Tapi di sela-sela kesibukan, saya tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan percakapan tadi pagi. Yanto bukan tipe orang yang mencoba mengesankan dengan kata-kata manis atau sikap berlebihan. Ia hanya apa adanya, dan entah kenapa, justru itu yang membuat saya ingin tahu lebih banyak. Sore itu, saat Yanto menjemput kembali, saya duduk di kursi belakang menatap jalanan kota yang ramai. "Yanto, besok kamu bisa antar saya lagi kan?" tanya saya, suara saya pelan tapi ada nada harap yang tak bisa saya sembunyikan. Ia menoleh sekilas dari spion, tersenyum. "Kalau ibu pesan, saya pasti datang, Bu," jawabnya lagi. Dan entah kenapa, kata-kata sederhana itu membuat hati saya berdebar.
Saya tahu ini bukan cinta, belum, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh seperti benih kecil yang baru disiram, dan saya tak yakin apakah saya siap untuk membiarkannya berkembang. Hari-hari berlalu, tapi perjalanan pagi itu bersama Yanto terus melekat di pikiran saya. Saya, Rahma, yang biasanya sibuk dengan jadwal dan urusan klien, mendapati diri saya sesekali melamun mengingat senyum polosnya dan cara dia berbicara dengan nada penuh harapan. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengingatkan saya pada masa-masa awal bersama Hendra, ketika hidup terasa penuh kemungkinan meski kami tak punya apa-apa. Pagi ini, saat saya duduk di beranda dengan teh hangat, ponsel saya berdering. "Bu, saya sudah di depan," pesan singkat dari Yanto. Saya tersenyum kecil, merapikan kerudung dan melangkah keluar. Yanto berdiri di samping mobil, kemeja hitamnya rapi seperti biasa. "Pagi Yanto, cepat sekali kamu," kata saya sambil masuk ke mobil. "Pagi Bu, biar nggak kena macet," jawabnya, suaranya lembut tapi tegas. Di perjalanan, saya mencoba fokus pada email, tapi entah kenapa saya ingin mendengar suaranya lagi. "Yanto, di Wonogiri, apa yang biasa kamu lakukan kalau nggak nyetir?" tanya saya, menatapnya lewat spion. Ia tertawa kecil. "Biasa Bu, bantu ibu di sawah, kadang main sepak bola sama temen. Hidup di kampung sederhana, nggak kayak di kota." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa setiap kalimatnya terasa seperti angin segar di tengah hiruk-pikuk hidup saya. Saya merasa nyaman, seperti ada seseorang yang tak mengharapkan apa-apa dari saya kecuali kehadiran saya sendiri. Di kantor, kesibukan kembali menyergap. Saya mengkoordinasikan tim untuk acara pernikahan besar akhir pekan ini, memeriksa dekorasi, dan memastikan vendor catering sudah sesuai jadwal. Tapi di sela-sela itu, saya mendapati diri saya menanti sore saat Yanto akan menjemput kembali. Ketika akhirnya ia tiba, saya merasa ada sedikit debar di hati, sesuatu yang sudah lama tak saya rasakan. "Yanto, tadi siang ada cerita lucu nggak di jalan?" tanya saya, mencoba memulai obrolan ringan saat mobil melaju. Ia tersenyum, matanya berbinar di spion. "Tadi sih nggak lucu Bu, cuma bingung. GPS ngajak muter ke perumahan mewah. Ternyata salah alamat. Penumpangnya ketawa ngelihat muka saya panik," ceritanya sambil terkekeh. Saya ikut tertawa, membayangkan wajah polosnya kebingungan. "Kamu ini Yanto, kayaknya cocok jadi penutup hari yang melelahkan," kata saya tanpa sadar, dan ia hanya tersenyum malu-malu. Saat itu, saya menyadari ada benih kecil yang mulai tumbuh di hati saya. Bukan cinta yang menggebu, tapi ketertarikan halus seperti melihat bunga yang baru mekar di taman yang sudah lama saya abaikan. Yanto tak tahu siapa saya sebenarnya. Hajah Rahma dengan segala status dan harta, tapi ia memperlakukan saya dengan tulus. Dan itu membuat saya merasa dilihat sebagai Rahma, bukan sebagai bos atau janda kaya. Sore berikutnya, setelah seharian penuh rapat dengan klien, saya meminta Yanto menjemput lebih awal. "Yanto, kita mampir ke kafe dekat kantor ya, saya butuh kopi," kata saya saat masuk ke mobil. "Siap Bu, kafe yang biasa?" tanyanya sudah hafal kebiasaan saya. "Iya, tapi kali ini kamu ikut duduk, nggak cuma nunggu di mobil." Ia menoleh, sedikit kaget. "Loh Bu, saya kan cuma supir," katanya suaranya penuh keraguan. Saya tersenyum, menggeleng pelan. "Yanto, santai saja. Saya cuma ingin ngobrol. Nggak ada aturan yang bilang supir nggak boleh minum teh sama bosnya." Ia tertawa kecil, dan kami mulai mengobrol tentang hal-hal ringan, cuaca, lagu favorit, bahkan cerita lucu tentang klien saya yang ngotot minta dekorasi bertema galaksi. Tawa kami mengalir, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa seperti sedang berbagi momen dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Hari itu, saya memutuskan sesuatu. "Yanto, mulai besok kamu nggak usah kerja di perusahaan taksi lagi. Jadi sopir pribadi saya, mau?" tanya saya tiba-tiba saat kami kembali ke mobil. Matanya membesar, jelas terkejut. "Bu, serius? Maksudnya saya nggak keberatan, tapi ini beneran?" Saya mengangguk tersenyum. "Serius, kamu orang baik Yanto, saya percaya kamu. Dan lagian, saya butuh seseorang yang bisa diandalkan." Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan.
Terima kasih, Bu. Saya nggak akan kecewain, jawabnya dengan nada penuh tekad. Keesokan harinya, Yanto resmi pindah ke kamar kecil di sisi belakang rumah saya. Kamar itu sederhana dengan jendela menghadap taman kecil. Di sebelah kamar Mbok Sari, pembantu setia saya. Saya memperhatikan dari jendela kamar saya saat ia membawa tas kecil berisi pakaiannya. Mbok Sari, tolong pastikan Yanto nyaman ya, pesan saya pada Mbok Sari pagi itu. Tentu Non, anak itu kelihatan baik, kayaknya rajin, jawab Mbok Sari sambil tersenyum. Saya hanya mengangguk, tapi dalam hati saya tahu ini lebih dari sekadar mempekerjakan sopir. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya, meski saya belum berani mengakuinya. Kehadiran Yanto di rumah membuat semuanya terasa berbeda. Pagi-pagi, saya mendengar suara langkahnya saat ia memeriksa mobil, atau tawa pelannya saat Mbok Sari menggodanya karena nyanyi sumbang sambil mencuci mobil. Rumah yang dulu sunyi kini terasa lebih hidup. Bu, mobil udah siap, bensin penuh, ban juga oke, lapor Yanto suatu pagi, berdiri di depan pintu dengan kemeja yang sedikit kusut, tapi wajah yang penuh semangat. Bagus Yanto, oh ya, nanti tolong bantu Mbok Sari angkat galon ya, kelihatan dia kewalahan tadi. Kata saya mencoba terdengar biasa. Siap Bu, jawabnya dengan senyum lebar. Saya memperhatikan caranya bekerja, rajin, teliti, dan tanpa keluh. Bahkan tanpa diminta, ia mulai menyirami tanaman di taman kecil, sesuatu yang biasanya saya lakukan sendiri untuk mengenang Hendra. Rahma, apa yang kamu lakukan? Tanya saya pada diri sendiri di malam hari saat saya terpaku menatap Yanto dari jendela, sedang membereskan gudang kecil di belakang rumah. Saya tahu usia kami terpaut jauh, saya tahu status sosial kami berbeda, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya merasa diperhatikan, bukan karena harta atau jabatan, tapi karena saya adalah saya. Sore itu, setelah pulang dari acara pernikahan klien, saya merasa lelah tapi ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Yanto, sebelum pulang kita mampir ke mall ya, saya mau belanja sebentar, kata saya, menatapnya dari kursi belakang. Siap Bu, mau kemana di mall? Tanyanya. Suaranya seperti biasa, penuh perhatian. Ke butik pria, kamu perlu baju baru, jawab saya, dan ia menoleh dengan wajah bingung. Baju buat saya, Bu? Loh, saya kan udah punya, katanya sedikit panik. Saya tersenyum, merasa ada keberanian baru dalam diri saya. Iya, buat kamu. Kamu sekarang wajah perusahaan juga, masa pakai kemeja kusut terus? Di butik, saya memilihkan kemeja putih elegan dan celana panjang hitam. Coba ini Yanto, kata saya, menyodorkan pakaian itu. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya masuk ke ruang ganti. Saat ia keluar, saya tak bisa menahan senyum. Ia terlihat gagah, meski wajahnya memerah karena malu. Bagus, cocok. Sekarang ke toko parfum, lanjut saya, mengabaikan protesnya. Di toko parfum, saya menyemprotkan aroma maskulin ke pergelangan tangannya. Ini cocok, biar wangi kalau dekat-dekat saya, kata saya dengan nada bercanda, tapi mata saya pasti mengkhianati perasaan saya. Yanto memerah lagi, hanya mengangguk pelan. Terima kasih Bu, ini terlalu baik, gumamnya. Saya hanya tersenyum, tapi di dalam hati saya tahu perasaan ini bukan lagi sekadar ketertarikan. Ada sesuatu yang lebih dalam dan saya mulai takut sekaligus penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, di teras depan rumah, angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati dari taman kecil. Saya, Rahma, duduk di kursi rotan, memegang cangkir teh yang sudah mulai dingin, sementara Yanto duduk di samping saya, tampak sedikit grogi. Cahaya bulan dan lampu taman menerangi wajahnya yang sederhana namun penuh kejujuran. Kami baru saja mengobrol tentang hal-hal ringan, cuaca, acara pernikahan yang baru selesai, dan cerita lucu tentang vendor yang salah kirim bunga. Tapi ada sesuatu di udara malam ini yang terasa berbeda, seperti ada kata-kata yang menunggu untuk diucapkan. Saya menatap langit, bintang-bintang berkelip seperti mengetahui rahasia hati saya.
"Yanto," kata saya pelan, suara saya hampir tersapu angin. "Kamu tahu nggak, sudah lama saya nggak merasa hidup seperti ini. Rasanya tenang, rasanya hangat." Ia menoleh, matanya penuh tanya. "Maksudnya, Bu?" tanyanya, suaranya lembut tapi hati-hati. Saya menarik nafas dalam, merasakan jantungan saya berdegup kencang. "Aku suka sama kamu, Yanto, bukan karena kamu baik atau rajin, tapi karena aku merasa nyaman dan aku nggak mau pura-pura kuat lagi." Kata-kata itu keluar begitu saja dan saya melihat matanya membesar, kaget namun ada kilau hangat di dalamnya. "Aku juga ngerasa, Bu," jawabnya lirih. "Ngerasa diperhatiin, dihargai, tapi aku nggak berani ngakuin." Saya tersenyum, mataku berkaca-kaca. "Kamu nggak usah panggil aku Bu," kata saya, setengah bercanda. "Terus panggil apa?" tanyanya, ikut tersenyum. "Rahma aja," balas saya, dan kami tertawa kecil, seperti dua orang yang baru saja menemukan rahasia bersama. Malam itu, hati saya yang sudah lama beku mulai mencair, dan untuk pertama kalinya sejak Hendra pergi, saya merasakan debaran cinta yang tulus. Setelah pengakuan itu, suasana di rumah berubah. Yanto tetap profesional di depan orang lain, tapi ada kehangatan baru dalam caranya memandang saya. Saya sendiri tak lagi menutupi perhatian saya. Setiap pagi saya sengaja bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana, sesuatu yang jarang saya lakukan sejak Hendra tiada. "Yanto, coba roti bakar ini. Tadi saya buat," kata saya suatu pagi, menyodorkan piring dengan senyum. Ia tampak terkejut, tapi lalu mengambil sepotong. "Wah Bu, Rahma, ini enak banget. Beneran buatan sendiri?" tanyanya, matanya berbinar. Saya terkekeh. "Jangan kaget, saya dulu suka masak kok, cuma lupa caranya karena sibuk." Ia tersenyum lebar, dan momen kecil seperti itu membuat rumah ini terasa seperti rumah lagi. Di kantor, Yanto mulai membantu lebih dari sekadar mengantar. Ia ikut mengangkut perlengkapan, berkoordinasi dengan vendor, bahkan sesekali memberikan saran sederhana tentang dekorasi. "Rahma, kalau bunga ini ditaruh di sisi panggung, kayaknya lebih kelihatan ya," katanya suatu hari menunjuk rangkaian mawar putih. Saya tersenyum, kagum dengan ketelitiannya. "Ide bagus Yanto, nanti kita coba," jawab saya. Dan tim yang mendengar mulai menggoda. "Wah, Pak Yanto sudah mulai ikut desain nih," kata salah satu kru sambil nyengir. Yanto hanya garuk kepala, tapi saya bisa melihat ia mulai percaya diri. Di hati saya tahu hubungan kami sudah melampaui batas majikan dan karyawan, tapi kami tetap menjaga batas di depan orang lain. Tahu dunia mungkin tak akan mudah menerima cerita seperti ini. Suatu hari, setelah acara pernikahan besar yang melelahkan, saya merasa ingin melakukan sesuatu yang berbeda. "Yanto, hari ini kita nggak langsung pulang. Aku mau ke tempat yang spesial," kata saya saat kami masuk ke mobil. Ia menoleh, alisnya terangkat. "Kemana Rahma? Kafe lagi?" tanyanya. Sudah mulai terbiasa memanggil nama saya di saat-saat pribadi. "Bukan, ke rumah kamu di Wonogiri," jawab saya. Dan wajahnya langsung berubah, campur antara gugup dan terkejut. "Rumah saya? Tapi rumah saya cuma rumah kecil Rahma, nggak kayak rumahmu," katanya. Suaranya penuh keraguan. Saya menatapnya lembut. "Aku nggak peduli rumahnya seperti apa. Aku mau tahu kamu dari mana, mau kenal keluargamu. Boleh?" Ia terdiam, lalu mengangguk pelan. Matanya menunjukkan campuran haru dan kebingungan. Perjalanan 2 jam ke Wonogiri terasa seperti petualangan. Jalanan sempit, penuh lubang, melewati sawah yang hijau. Saya menatap pemandangan dari jendela, merasa seperti kembali ke masa kecil saya di desa. "Dulu, aku juga sering main di sawah begini," kata saya tiba-tiba. Yanto tersenyum. "Serius? Kirain Rahma orang kota banget." Saya tertawa. "Jangan salah, aku dulu jago manjat pohon." Obrolan kami mengalir, dan setiap kilometer membawa saya lebih dekat ke dunia Yanto. Dunia yang sederhana, namun penuh kehangatan. Sampai di kampung Yanto, mobil berhenti di depan rumah kecil dengan atap bergelombang dan dinding yang mulai lapuk. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 12 tahun, keluar dari pintu. "Kak Yanto," serunya, lalu terdiam melihat saya. "Dia, ini Rahma, teman kakak," kata Yanto, memperkenalkan saya dengan hati-hati.
Saya tersenyum. Halo Dia, aku Rahma, salam kenal ya. Ia tersenyum malu-malu lalu mengajak kami masuk. Di dalam, Ibu Yanto menyambut dengan wajah teduh namun lelah. Assalamualaikum Bu, maaf datang mendadak, kata saya, menyalami beliau dengan hangat. Waalaikumsalam nak, ya ampun, rumah ini apa adanya, maaf ya, jawabnya, suaranya penuh keramahan. Kami duduk di ruang tamu sederhana, minum teh dari gelas plastik. Saya mendengar cerita Ibu Yanto tentang masa kecil Yanto, tentang betapa pendiamnya ia sejak kecil, dan tentang harapan mereka agar ia sukses di kota. Saya merasa iba melihat keadaan rumah yang reot, tapi kehangatan keluarga ini membuat hati saya penuh. Bu, nanti malam kita makan di kota ya, saya traktir, ajak saya. Dan meski Ibu Yanto awalnya menolak, akhirnya ia setuju. Di restoran sederhana, saya membelikan dia beberapa pakaian baru dan sebuah ponsel. Biar dia semangat sekolah, mungkin nanti kuliah, kata saya sambil membelai rambutnya. Dia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sebelum berpamitan, saya menarik nafas dalam dan mengeluarkan amplop tebal dari tas. Bu, ini sedikit dari saya untuk renovasi rumah, biar lebih nyaman, kata saya menyerahkan amplop itu dengan 2 tangan. Ibu Yanto menatapnya, terkejut. Nah, ini terlalu banyak, katanya, suaranya gemetar. Ini bukan apa-apa, Bu, balas saya tulus. Lalu dengan hati-hati, saya melanjutkan. Dan satu lagi, saya ingin minta restu. Saya ingin serius dengan Yanto, ingin menikah dengannya. Izinkan saya jadi bagian keluarga ini. Ruangan hening. Ibu Yanto menatap saya, lalu ke Yanto yang berdiri kaku di dekat pintu. Yanto, anakku yang paling pendiam. Ternyata Allah punya rencana indah buatmu, katanya, air mata menggenang. Kalau kamu tulus, nak, ibu restui kalian. Saya memeluk tangannya, merasa beban di hati saya terangkat. Malam itu, kami pulang dengan hati penuh syukur. Beberapa bulan kemudian, pernikahan kami digelar dengan megah, bukan untuk pamer, tapi untuk merayakan cinta yang menyatukan 2 dunia. Rahma, kamu cantik banget hari ini, kata Yanto di pelaminan, matanya penuh cinta. Saya tersenyum, kamu juga Yanto, ini awal baru kita. Rumah besar yang dulu sunyi, kini penuh tawa. Dan bersama Yanto, saya menemukan kebahagiaan yang tak pernah saya duga.